Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallahi fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu wa sadaqallahu karim. Pertama dan utama yang kami muliakan dan kami cintai, saudara kami Ustaz Muhammad Ramdhani beserta jajarannya sebagai selaku pengurus ketua DKM Mujahidin. Mujahidin adalah kata-kata pejuang. Alhamdulillah. Juga kepada ayahanda Haji Sanusi, alhamdulillah beliau sudah hadir, orang tua kita Pak Haji Kata, alhamdulillah sudah hadir juga orang tua kita, juga segala pengurus, semua pengurus Masjid Majelis Ulama Indonesia, Kesatuan Haji Mufti, alhamdulillah hadir. Ustaz Salim yang mewakili, Haji Kabul, juga pada pengurus jajaran Dewan Mufti Indonesia, serta para ketua DKM Kelurahan Haji Mufti, alhamdulillah hadir, dan para asatid, para tuan guru, para ulama hadir pula. Juga yang tidak kalah penting yang saya banggakan adalah Haji Agus Ridho selaku pimpinan dan taklim Al-Bahri, alhamdulillah beliau hadir selalu dalam tengah kita. Tidak semua yang saya sebutkan berarti bukan saya tidak menghormati, karena waktu sudah mepet. Alhamdulillah izin, kami hanya ingin menyampaikan sedikit perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah lahir itu disambut oleh keluarga besar. Waktu itu keluarga Rasulullah, ayah kakeknya, bukan ayah andanya, itu kakeknya itu dia di Mekah. Kelahirannya bukan saja manusia yang menyambut, tapi para malaikat yang menyambut. Juga punya istri yang begitu soleha dengan kematangannya, Siti Khadijah. Siapa sebenarnya Rasulullah SAW? Rasulullah ayahandanya bernama Abdullah. Qala inni Abdullah atayanya kita bawa jalani Nabiya. Rasulullah dilahirkan oleh seorang bapak yang bernama Abdullah, abdi Allah. Dilahirkan ke dunia di dalam rahim ibunda Siti Aminah. Siti berarti perempuan, dengan kata lain Sayyidati. Sayyidati itu kata-kata Siti, Sayyidah. Kalau kita lihat Sayyid itu adalah laki-laki terhormat. Kalau Sayyidati adalah wanita terhormat. Rasulullah lahir di dunia ini atas atau orang tua yang bernama Abdullah
Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Aminah adalah amanah, amanah adalah amanu. Rasulullah dititipkan ke rahimnya seorang ibu yang sangat berpandang, lagi pula amanah. Makanya kita sebagai orang tua bisa mencontoh sebagai Abdullah yang lain. Rasulullah dilahirkan bukan untuk mengadakan peperangan, tapi mendamaikan semua umat manusia yang mau didamaikan. Karena berkata Rasulullah, "Qaulan sadida." Tidak ada kata-kata yang Rasulullah menyakitkan. Siapakah Rasulullah? Suatu saat sahabat menanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, siapakah sebenarnya Rasulullah?" Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Minimal kita baca tilawah. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, petunjuk manusia, bukan petunjuk yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ada kata-kata ketika kita masih kecil, masih 0 umur sampai 2 tahun, kita mau memerlukan ASI. Kalau kita sekarang kebutuhan kita ASI juga. Apakah itu ASI? Al-Quran, sholat, infak. Karena Rasulullah sepanjang hayatnya mengerjakan sholat, menunaikan infak, zakat, sedekah. Karena manusia yang berguna, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang bisa menolong sesama orang lain. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Itulah sifat Rasulullah. Kalau kita mau meneladani sifat Rasulullah, kita harus terbuka. Coba lihat kalau ketika kita ke Masjidil Haram, siapa yang sudah pernah ke Masjidil Haram ini? Kita tawaf itu seperti Pak, bukan ke kanan. Tawaf itu muternya ke kiri. Ke kiri itu adalah lambang membuka. Kalau kita membuka botol, lambang ke kiri. Tapi kalau kita sudah pergi haji umroh, kita masih menutup diri. Nah, haji itu tidak mabrur, karena Pak tidak mengerti. Sebenarnya berangkat haji itu adalah salah satu rukun iman yang kita imani dan harus kita tahu juga. Kenapa sih itu syai? Kenapa itu harus tahallul? Karena kehidupan manusia ketika dia tawaf adalah sholat 7 kali, ketika dia syai dia adalah mencari nafkah, ketika dia tahallul dia adalah membayar zakat. 3, tidak lebih. Karena apa? Karena kunci itu cuma 3, ada Allah, ada Muhammad, ada malaikat. Tidak. Makanya ini alhamdulillah Masjid Mujahidin telah melahirkan satu hafiz saja. Tasmi akbar. Tasmi itu kata-kata bisa dikategorikan pembaca tanpa salah.
luar biasa. Berarti harus mungkin, karena belajar tanpa salah itu dihadiri beberapa orang dan itu mental banget itu. Jadi kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendapatkan wahyu Al-Quran dan mendapat perintah sholat. Apa sih sebenarnya sunnah sholat? Untuk kita Uslumahu hiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat masih riba, masih ria, masih bergunjing, ada yang salah di sholat kita. Terus apa setelah sholat? Wala dzikrullahi akbar, karena berzikir itu adalah kemenangan hati kita. Terus di mana sholat kita? Ya di masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqimu sholat wa atu zakah. Sholat dan bayar zakat, itu aja perintahnya. Tidak lain. Walam yashaillahi fa'asa, dan dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakumu minal muhtadin. Selesai. Mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Itulah inti dari semua. Perilaku Rasulullah mencontohkan kepada kita. Sekarang kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya ittiba. Kalau ittiba tanpa dibarengi dengan sholat juga akan ketemu. Karena sholat kuncinya yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, tapi kita tidak melakukan sholat, membayar zakat, infak, sedekah, ya nggak bisa ittiba, nggak ketemu. Kita kan pengen maaf, ini para bapak-bapak kalau yang banyak duit, ittiba Rasulullah isinya sekian, coba-coba ikuti sunnahnya. Bukan itu. Ittiba yang sesungguhnya, mengikuti yang sesungguhnya dari Rasulullah adalah orang yang bisa kehidupan orang lain itu sangat luar biasa. Ketika dia kesusahan, paling tidak kita ajak ngobrol. Karena orang susah itu adalah jelimet. Jiwa mati hilang nur, mati dengan nurnya. Tidak dapat bercahaya. Makanya Rasulullah patut kita contoh. Rasulullah itu punya kepribadian yang sangat luar biasa. Dia punya sahabat yang bisa mengalahkan 4 penjahat di dalam kehidupan atau perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah punya sahabat satu, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Yang kita kenal adalah pemimpin, udah galak banget, tapi hatinya mulia, pemaaf. Siapa lawan kata Umar bin Khattab? Fir'aun. Sombongnya. Makanya Rasulullah tidak punya Fir'aun, punyanya Umar bin Khattab. Fir'aun itu penguasa yang paling jahat, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai Allah. Siapakah itu Haman? Ya Fir'auna ya Hamana wa qaruna sahirul kadzdzab. Mereka itu 3 tiaga atau 3 penjahat, ditambah satu lagi yang namanya Samiriu. Makanya Fir'aun itu adalah jahat, yang luar biasa jahatnya. Tapi Rasulullah
Dia punya sahabat yang begitu mulia, Umar bin Khattab. Siapa kasih Haman? Haman itu adalah orang intelektual yang sampai saat ini dia punya ada taman di Babylon itu, taman Apatia. Dan peninggalan sekarang adalah piramid-piramid yang ada di Mesir sana, itu kerjaan Haman. Waktu itu Fir'aun memerintahkan Haman, ya Haman, bikinlah bangunan setinggi langit dan aku bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi Rasulullah punya siapa dia? Sayyidina Ali, seorang jenius. Ini lawan tangga karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa dalam isinya. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayat summa ala malakum min dunihi waliyyun wa las-safi afala tatazakkarun. Itu adalah Allah menciptakan dunia ini dalam masa langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi lawan kata sama juga baik dan buruk. Gimana kita bisa melihat baik kalau tidak ada yang buruk? Alhamdulillah kita masih berkumpul di masjid taklim ini atau di masjid jami ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah mengampuni kita, Allah semua memberi petunjuk kita apa yang tidak pernah diberi petunjuk pada orang lain. Karena kita mengamalkan masjid-masjid Allah. Satu kok Fir'aun, kedua Haman, ketiga Qarun. Siapakah Qarun? Qarun adalah orang kaya yang tidak mau bayar zakat, Pak. Saking kikirnya dia punya itu kotak perhiasan atau gudang-gudang duit itu, gudang-gudang badannya dia itu 6 kotak nggak ke bawah. Tapi Rasulullah punya. Siapakah? Utsman bin Affan yang selama ini kekayaannya rekeningnya tidak pernah habis-habis. Kita tahu itu kekayaan Utsman bin Affan seperti apa. Rajin berinfak, rajin bersedekah, menolong semua dan menolong agama Allah dan tidak akan pernah merugi. Dan kita tidak akan pernah takut. Siapakah Samiri? Katanya seperti itu. Samiri dari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dengan seorang alim ulama yang tawadu, yang takut, sampai-sampai dia mau nikah juga, bayar mas kawinnya menghafal surah. Insya Allah. Samiri adalah hidup di masa zaman Nabi Musa, ahli kitab. Sampai kitabnya itu dibawa dengan 6 keledai. Itu Samiri. Dan dia berkhianat. Siapa Tuhannya Musa? Oh, saya lihat Tuhannya Musa ketika dia berada ke Gua Kusina. Tuhannya Musa itu adalah api. Itu menjadi Samiri. Samiri itu adalah orang yang senang mengadu domba. Karena untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadinya, yang penting dia aman, itu Samiri. Dia ahli kitab. Makanya ada surat Al-Bayyinah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang kafir itu adalah orang yang ahli kitab. Masya Allah. Hati-hati kita ini. Kafir kata kafaro kata kufur. Kalau kafir salah berpikir, kufur tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada dalam kita. Rasulullah memberikan kepada kita, menurunkan Al-Quran yang dibaca, dipahami, didalami, dihafal. Kalau kita mampu, tidak mampu dibaca minimal. Dan jelas sekali ketika kita menghafal Al-Quran apa yang kita baca. Kalau guru mahamna bil Quran wajahna ulana imamah wa nura wa huda wa rahmah. Kurang apa lagi? Petunjuk, cahaya, rahmat. Allahumma zakina min huwa nasyidna nasihat wa alimna. Coba
tilawah al-laili wa nahar, dibaca siang malam yang tilawah. Orang yang baca Al-Quran insya Allah kan ketika baca Al-Quran, karena tidak sah sholat kita kalau kita tidak baca Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi, Al-Quran itu adalah sebenarnya diri kita. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah ditunjuki tidak ada sedikit pun dan manusia yang mau membantah Al-Quran kecuali Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Tidak ada. Makanya Al-Quran ditujukan kepada kita untuk dibaca. Untuk apa? Untuk bekal di akhir hayat kita. Sekarang begini Pak, Al-Quran adalah bahasa manusia. Kalau kita ke Arab sana tidak mau dibohongi dengan orang Arab, kita harus katakan paling tidak ngerti atau tidak ngerti bahasa Arab. Kalau kita ke barat sana atau ke Amerika atau ke Inggris, paling tidak kita ngerti bahasa Inggris Pak. Apalagi ke Jepang, yang di Jepang atau apalagi ke Cina, habis kita. Sekarang kita ke kuburan besok, bahasa apa kalau kita nggak pakai baca Al-Quran? Ini kita mikir aja, bahasa apa coba? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, Maluku, nggak cerita. Kita harus pakai bahasa Al-Quran. Sekarang kalau kita nggak baca Al-Quran, belagakan. Karena jelas doanya tadi, wa nurun wa hudan wa rahmah. Apalagi yang mau dibantah? Orang dikasih daging untuk kita kok suruh baca Al-Quran. Kan kuncinya itu. Yuk mari kita sama-sama mentadabburkan Quran, membaca Quran. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah Rasulullah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan. Waktu itu memang Rasulullah diberikan Allah wahyu dan tidak ditulis, langsung Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori. Seperti jawabannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah waktu zaman pemimpinan Sayyidina Utsman, mereka ada cetakan Utsmani Al-Quran itu ditulis. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi paling tidak kita sudah berhadapan dengan Al-Quran dan apa itu dulunya Rasulullah. Tak usah jauh-jauh lagi. Karena pernah cerita Rasulullah dengan para sahabat, ya sahabat, siapakah orang yang paling beruntung setelah aku meninggal? Sahabat ini, aku ya Rasulullah, karena aku langsung ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak. Orang yang paling beruntung adalah orang yang setelah aku wafat dan dia mengikuti sunnahku. Ini sebenarnya familiar buat kita. Mengikuti Al-Quran dan sunnahku itu kan sudah jelas. Pada zaman beliau dia hidup, beliau mengatakan seperti itu. Berarti kan kita harus mengerti Al-Quran, membaca minimal tahsin. Kalau tidak baca Iqra, dengan kata sekarang itu Iqra baca, atau juga sebetulnya usul juga baca, karena Iqra itu identik dengan baca alam, kalau usul itu identik dengan baca tekstual. Usul aku ya ilahikan bila kita biwaki bisa bacalah kitab yang akan dilakukan oleh Rabbmu. Kalau Iqra mana dikori, kan seperti itu. Tapi kan sepakat para ulama mengatakan Iqra ya yang tertulis. Apal tata jangan apa kiri tidak berpikir seperti itu. Jadi kita bicara logis, Al-Quran logis, Islam itu logis. Islam itu tidak dibuat-buat. Al-Quran tidak dibuat-buat. Al-Quran itu logis banget buat manusia.
Sekarang orang yang habis Quran jangankan 30 juz, habis dengan mungkin 15 juz aja ITB, UI terima Pak. Mudah nggak? Dimudahkan Allah di dunia. Gimana akhirat? Masya Allah, apalagi kita membacanya itu 114. Di situ ada 114 Bismillahirrahmanirrahim. Oh, surah 9 nggak ada bagian Bismillahnya, tapi kan doa-doanya Nabi Sulaiman kan ada. Bismillahirrahmanirrahim ketika dia menyusun kepada Ratu Bilqis. Clear dong, 14 surat. Dikasih kita Ar-Rahman, itu identik dengan laki-laki, Ar-Rahim itu identik dengan perempuan. Kenapa? Karena wanita yang punya rahim, yang punya rahim adalah seorang ibu. Makanya di sini saya sendiri bukan menggurui tapi mengingatkan semua kita, karena kita adalah sini pengurus masjid semua. Kenapa? Karena pengurus masjid itu harus tetap sebagai pejuang, mujahid dan muwahhid. Muwahhid adalah pemersatu umat, mujahid adalah pejuang. Kita sebagai pejuang, juga kita sebagai pemersatu, jangan memecah. Karena sifat memecah itu adalah sifatnya setan. Di surat Al-Hadid kalau masalah ini, pengen tahu ya, apakah kalian tahu kepada siapa setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada pendusta yang banyak berdosa, bukan malaikat. Makanya jangan dustakan diri kita. Tiap hari kita hidup dalam sebulan 31 hari. 31 hari itu di ayat Ar-Rahman menyatakan tabi'iyya yang dikuatkan. Nikmat mana yang akan kita dustakan atau dosa mana yang akan kita nikmati? Itu seperti itu Pak. Ayo aja kita diambil bohong, ayo aja. 31 dari itu bukan kebenaran. Bukan kebenaran yang ditulis di dalam surat Ar-Rahman. Insyaallah. Itu aja dari saya, ini sudah jam 6. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ada kesalahan hilaf saya kepada semua yang hadir di sini, para ustaz, para orang tua, para asatidz, guru yang hadir. Maafkan saya karena kita di sini ngaji bareng. Saya bukan tausiah tapi kita ngaji bareng. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapat itu saya dapat juga belajar dari Al-Quran, tidak lebih tidak kurang. Karena apa yang saya sampaikan itu adalah yang saya baca, bukan katanya. Yang bahaya itu adalah katanya. Di sana itu katanya, di sini itu katanya, jadi ngebias. Itu aja dari kami, dari Dewan Masjid Indonesia. Kami mohon maaf sekali lagi bila mana kesalahan-kesalahan yang ada di Dewan Masjid Indonesia tolong diperbaiki. Kalau dari bapak-bapak semua pengurus masjid dan mushola ingin membuat legalitas, baik itu ID masjid, baik itu sertifikat atau yang lainnya, insya Allah kami bisa membantu atau memandu. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.